Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Ekonomi Syariah. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Ini podcast perdana kita loh. Selamat mendengarkan. Kali ini kita mau bahas tentang dasar ekonomi dalam Islam. Oh ya, sebelum itu kenalan dulu yuk. Aku Mais bersama teman saya, Mbak Lukluk. Halo semuanya. Hai. Dan bersama narasumber kita, Mas Rosian Azwar. Beliau sekarang bekerja sebagai konsultan keuangan. Beliau alumni kimia juga loh. Dulunya menjabat sebagai kadep ekonomi si kamu loh. Kenalan dulu yuk sama masnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Rosyan Azwar gitu. Pekerjaan saya sih yang utama itu jadi auditor, internal auditor tepatnya di salah satu BMT di BMT terbesar di Jawa Barat ya, itu BMT Al-Falah. Kemudian sekaligus merangkap untuk mencoba menjadi seorang konsultan keuangan. Selain bisnis saya di bisnis online ya, selain bisnis online saya gitu. Oke. Dulu ketika masuk di kimia tahun 2011, nah selang berapa bulan ya berarti ya, setelah ya semester 2 lah. Semester 2 itu ditunjuk jadi kepala departemen ekonomi Kesikamu gitu. Oke, nih mas, mungkin ada yang belum paham apa sih ekonomi Islam itu? Ya, ekonomi Islam gitu ya. Secara dasar gitu, dasar dari ekonomi Islam itu yang pertama ada tauhid gitu. Nah, ini tauhid ini jelas ya, karena kita basisnya keislaman gitu ya. Jadi semua itu nanti bermula dari tauhid gitu ya. Nah, tauhid itu apa aja gitu di dalam akid. Yang jelas sih, bagaimana kita dasarnya itu ya Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu dasar utamanya. Kemudian yang kedua adalah dasarnya dari sunnah nubuah gitu ya, yang artinya uh, sunnah-sunnah yang harus selalu ajarkan ketika menjadi seorang pengusaha ataupun dari contoh ini dari para sahabat. Nah, contoh dari para sahabat ini yang bisa kita implementasikan. Nah, salah satu yang mungkin teman-teman belum banyak Pak tahu gitu ya, bahwa ternyata Salman Al-Farisi ini dia mengkonsep seperti koperasi ya. Jadi ketika Salman Al-Farisi ini hidup gitu ya. Nah, itu kan diberikan amanah sama sahabat yang lain, dititipkan harta gitu. Nah, ketika dititipkan harta sama Salman Al-Farisi ini, di akadnya adalah hutang. Gitu. Jadi Salman Al-Farisi ini menganggap bahwa yang diberikan ke yang dititipkan ke Salman Al-Farisi adalah hutangnya Salman Al-Farisi kepada sahabat tersebut. Nah, kemudian oleh Salman Al-Farisi ini dikelola tuh duit yang masuk atau dititipkan itu dikelola sehingga banyak gitu. Atau misalkan kalau kambing itu jadi lebih banyak kambingnya. Nah, baru ketika nanti setelah beliau wafat, ternyata oleh anaknya Salman Al-Farisi ini, kok bapak saya punya banyak hutang ya? Gitu. Kaget gitu ya, kaget karena nggak pernah tahu gitu. Tapi catatan lengkap. Ini punya siapa aja, punya siapa aja ke pemiliknya nitip harta ke Salman Al-Farisi ini, ya penitipnya juga kaget gitu. Saya dulu waktu nitip ke Salman Al-Farisi ini nggak segini gitu, sedikit, kok bisa banyak sekali gitu. Nah, itu konsep yang bisa dibilang menjadi dasar dari sebuah koperasi gitu. Nah, jadi sebenarnya koperasi itu sendiri ya sudah masuk secara syariah gitu. Walaupun akhirnya kesini-sini ini ya implementasinya sedikit berbeda. Maka di Blue Cloud kalau dibikinlah koperasi syariah sama kayak halnya bank syariah dan sebagainya. Nah, termasuk BMT nih. Nah, BMT
mayoritas BMT itu secara badan hukum di negara kita, di Indonesia, itu menjadi koperasi syariah. Nah, kayak saya nih, BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Cirebon ya, di Cirebon nih, yang terbesar di di Provinsi Jawa Barat. Walaupun kalau dibanding dengan BMT di Jawa Tengah itu belum seberapa, tapi kita di Jawa Barat itu terbesar pertama. Itu ya sama saja konsepnya dengan koperasi syariah gitu. Nah, di bawah badan hukum koperasi gitu. Nah, diatur juga nanti ada permen-permennya. Kemudian dasar berikutnya adalah pemerataan kekayaan atau distribusi kekayaan. Jadi bagaimana orang kaya gitu, itu juga tidak tidak hanya menikmati untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia juga berbagi untuk teman-teman yang lain atau saudara kita yang lain. Nah, di BMT juga kan namanya BMT itu singkatannya dari Baitul Mal wa Tamwil gitu. Nah, Baitul Mal itu kalau bisa dibilang sebagai rumah sosialnya, dan Baitul Tamwil itu yaitu rumah bisnisnya gampangnya. Itu sederhana seperti itu ya, sederhananya. Nah, itu BMT. Nah, makanya dalam konsep ekonomi Islam, ekonomi syariah, itu bagaimana kita bisa memberdayakan semua orang atau memeratakan orang-orang itu menjadi bisa kaya gitu, atau minimal sejahtera, atau minimal mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu paling minimal itu. Jadi kekayaan itu tidak serta-merta di lingkungan itu aja. Kalau misalkan seperti itu, seperti yang kita ketahui ada ekonomi kapitalis ya. Ya, kalau kapitalis ini membuat kesenjangan itu semakin jauh. Nah, kalau di Islam bagaimana caranya kesenjangan kekayaan itu tidak begitu jauh? Itu dasar konsep Islam, ekonomi Islam ya. Itu. Itu yang paling utama yang perlu disorot dalam ekonomi Islam itu. Jadi dasarnya adalah ekonomi Islam seperti itu. Nah, terkait masalah nanti seperti apa gitu ekonomi Islam dikembangkan seperti apa, kembali lagi ya, ekonomi Islam itu masuknya ke dalam fikih muamalah, atau kalau disempitkan lagi itu masuk ke fikih iktisodiyah atau fikih perekonomian. Nanti mungkin teman-teman bisa baca gitu ya, apa itu fikih iktisodiyah, seperti apa, itu nanti teman-teman bisa dijabarkan tuh. Nanti di situ bisa bagaimana kita membuat kebijakan ekonomi makro, ekonomi mikro gitu ya. Dalam sebuah perekonomian negara, itu kan ada ekonomi makro, ekonomi mikro. Nah, untuk menunjang sebuah perekonomian negara itu bisa maju, yang paling dasar adalah bagaimana memajukan ekonomi mikro. Nah, ini dasarnya nih. Ini pondasinya dulu nih ekonomi mikro nih. Nah, ini lebih pada Anda ini pengusaha ya UMKM lah, unit usaha mikro kecil ya dan menengah gitu. Nah, ini lebih ke sini nih. Ini dasarnya, pondasi ekonomi kita itu di situ. Jadi ketika ekonomi makronya goyang gitu ya, kayak sekarang nih, krisis nih. Kalau ekonomi mikronya masih kuat, itu kita masih bisa berjalan stabil tuh. Tapi kalau ekonomi mikronya juga buruk atau pondasinya buruk, ketika ekonomi makro itu bagus, nah kelihatan bagus aja nih ekonomi makro. Karena ekonomi makro itu lebih kepada kebijakan, kemudian fasilitas ya, infrastrukturnya. Nah, ketika ekonomi makro ini hancur, sedangkan pondasi juga hancur, nah kok bakal hancur juga semua nih. Efeknya, efek domino lebih hebat gitu ya, dibandingkan ketika ekonomi mikronya bagus gitu, seperti itu. Nah, di Islam itu lebih menekan kepada kebijakan ekonomi mikro. Walaupun tadi masalah iktisodiyah ya. Nah, paling banyak dasar adalah ekonomi mikro. Jadi membangun bagaimana ekonomi mikro itu lebih baik atau lebih kuat. Nah, ketika dasar ini kuat, fondasinya kuat, bukan tidak mungkin ekonomi makro juga bakal naik gitu ya. Nah, itu. Kemudian masih dasar ekonomi ya, masih dasar ekonomi Islam. Yang berikutnya adalah keadilan.
Nah, ini prinsip keadilan dalam ekonomi Islam ini adalah bagaimana kita juga bersikap adil gitu ya. Bersikap adil terkait bagaimana kita berekonomi atau berusaha. Kemudian pemerintah juga selaku pemegang kekuasaan itu harus adil. Nah, ini yang di Indonesia memang masih belum begitu tertarik dengan ekonomi Islam gitu. Walaupun di luar sana gitu, orang-orang non Islam gitu, non Muslim itu mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah solusi atas kesenjangan dari ekonomi kapitalis yang saat ini ada gitu. Itu solusi, dianggap sebagai solusi karena dengan ekonomi Islam gitu, pemerataan kekayaan atau pemerataan kesejahteraan itu bisa dilakukan. Nah, makanya beberapa negara itu sudah mulai belajar nih bagaimana membuat koperasi, dan studi bandingnya itu bukan ke koperasi yang konven tapi koperasi yang syariah gitu ya. Nah, ini yang saya juga agak terkejut juga, Afrika Selatan, India gitu ya, itu sudah mulai belajar nih bagaimana membuat konsep ekonomi Islam ya, BMT gitu ya. Itu studi banding kalau kita BMT ke PBMTI kalau ininya mah. Nah, itu studi banding tuh. Biar istilahnya apa? Karena menurut mereka gitu, para ahli ekonomi itu, ya ekonomi Islam itu, ekonomi syariah itu bisa menjadi solusi atas perbedaan kekayaan yang sangat jauh atau kesenjangan sosial ya. Nih. Karena prinsip tadi ya, prinsipnya itu adalah distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan, kemudian keadilan. Nah, ini yang nanti diharapkan bisa memperkecil kesenjangan sosial itu. Itu kan sekarang itu lagi marak nih Mas, masalah investasi. Ya, Nah itu menurut Islam itu gimana sih Mas investasi itu? investasi yang konven apa yang syariah nih? Mungkin bisa dari dua pandangan itu Mas, investasi konven sama investasi syariahnya itu gimana? Oke. Kalau konven jelas tidak boleh ya, karena itu ribanya banyak, kemudian faktor-faktor yang membuat investasi konven itu menjadi haram gitu. Nah, itu banyak sekali. Ada horor, kemudian riba, kemudian apa namanya? Bisa dibilang spekulasi, spekulasi nanti maksudnya judi ya. Nah, itu yang tidak boleh, maisir dan banyak faktor lainnya. Untuk ekonomi untuk investasi syariah ya. Investasi syariah juga nih teman-teman perlu diperhatikan juga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen eh, apa namanya? Berinvestasi di syariah, saham gitu ya, membeli saham syariah di pasar saham ya. Itu perhatikan juga bagaimana sepak terjang perusahaannya itu seperti apa gitu. Jangan sampai nanti teman-teman membiayai atau memodali perusahaan itu walaupun sudah masuk di kategori saham syariah gitu ya. Kalau di bursa efek itu ada bursa efek syariah, saya lupa namanya apa ya. Nah, tapi biasanya sih kalau yang syariah itu sudah masuk ke LQ45 ya. Biasanya udah bagus ke LQ45. LQ45 itu saham 45 saham terbaik yang pondasinya bagus. Nah, itu kalau saham syariah biasanya udah masuk situ. Nah, tinggal nanti teman-teman cari tahu dulu gitu seperti apa. Nah, terkait investasi syariah atau saham syariah ini juga ada dua pendapat gitu. Nah, yang pertama, menurut MUI boleh dengan catatan banyak tuh syarat-syarat itu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi saham-saham syariah. Termasuk tidak ada unsur horor. Horor itu tidak jelas ya, tidak jelas seperti apa gitu ya. Entah akadnya atau apanya gitu ya. Itu horor masuknya. Kemudian tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur riba gitu ya. Nah, kalau riba itu masih ada toleransi sampai sampai 10% kalau nggak salah. Jadi dari semua modal atau semua penghasilannya dia gitu, sebuah perusahaan itu maksimal agar bisa masuk ke saham syariah, maksimal itu ribanya 10%. Jadi persentase ribanya itu 10%.
Nah, ini yang mungkin sebagian ulama yang tetap kukuh tidak memperbolehkan untuk saham syariah gitu, atau mengatakan saham syariah itu juga, lebih kepada konven, sehingga dikatakan tidak boleh atau haram. Nah, ini ada 2 pendapat nih, terserah teman-teman mau ngambil yang mana, pendapatnya MUI atau pendapat yang kedua gitu. Nah, kalau saya gitu, kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi gitu ya, investasi saham, ini yang ditanyakan masalah pasar saham kan ya? Iya, Mas. Pasar saham kan. Nah, kalau saya gitu untuk investasi itu sendiri, lebih ke teman-teman investasi ke teman-teman yang punya usaha gitu. Ini lebih membantu gitu. Tentu dengan teman-teman yang istilahnya teman-teman, yang punya usaha itu dia menunjukkan etiket yang baik ya, misalkan laporan keuangannya bagus, kemudian secara pendapatan juga bagus. Nah ini, teman-teman mendapatkan bagi hasilnya gitu ya, kemudian, si teman yang punya usaha ini diharapkan usahanya juga maju gitu. Nah itu seperti itu. Itu lebih baik dibandingkan teman-teman misalkan, menanam saham ke perusahaan yang sudah besar gitu. Dengan, apa namanya, mungkin kita tidak tahu unsur halal haramnya di mana gitu. Nah itu seperti itu. Walaupun biasanya sih kalau saham syariah itu kalau nggak salah ya, tiap 6 bulan sekali itu di-upgrade gitu ya, di-update. Di-update ini kira-kira saham mana saja yang masih masuk syariah gitu. Ini, kalau misalkan nggak masuk, ya itu sudah dikeluarkan gitu. Ya ini yang mungkin teman-teman bakal, eee, mungkin bisa rugi juga gitu. Tiba-tiba ini secara investasi ternyata tidak masuk investasi syariah lagi gitu. Yang tadinya masuk, kemudian teman-teman beli nih, beli sahamnya, kemudian setelah berapa bulan ternyata udah nggak masuk lagi ke saham syariah. Saya nggak tahu apakah nanti itu bakal hilang atau tidak gitu. Karena kalau misalkan teman-teman kan paham ya, ketika kita masuk pasar saham, misalkan nih, sebuah perusahaan itu ternyata, harga sahamnya turun jauh gitu, sampai di bawah 50 gitu, 50 perak rupiah, Rp60 per lembarnya gitu. Nah ketika di bawah itu sudah tidak bisa tuh, walaupun misalkan sudah dinaikin, bikin naik lagi dari 100, terus turun lagi sampai 50. Nah ketika 50 ke bawah, itu kan otomatis hilang tuh perusahaan tuh. Nah, otomatis uang teman-teman juga hilang, itu di situ. Itu kalau pasar saham ya. Kalau kalau menurut saya sih lebih aman dan lebih baik itu ke, investasinya ke teman-teman yang punya usaha, gitu. Itu sih pandangan saya gitu. Mungkin selain investasi ini sistem kredit, persoalan yang satu ini kan emang udah dari dulu digunakan di kalangan masyarakat nih. Kalau Ya, ditinjau dari sisi syariat dalam Islam itu gimana ya, Mas? kredit ini jelas unsurnya sih pakainya bunga ya. Nah, ini banyakan kayak gini kalau kredit ini. Kredit itu banyakan nggak cuma pakai bunga flat atau flat rate ya, atau bunga datar gitu ya. Kadang pakainya juga floating rate atau bunga mengambang, kadang juga dua-duanya dipakai. Nah, ini yang masyarakat kadang-kadang tidak tahu. Jadi ketika kita mengkredit gitu, atau misalkan berutang di bank atau minjam dana di bank, kok ternyata setelah sekian tahun gitu kita mau lunasi, eh, pokok hutang kita tidak berkurang gitu. Nah, karena tadi ada floating rate, ada flat rate gitu. Bahkan dua-duanya bisa dipakai dua-duanya gitu. Nah, kemudian sistem di bank itu seperti ini, mayoritas ya. Jadi, cicilan pertama, mungkin 1 tahun pertama atau, biasanya periode pertama itu lebih pada bayar margin atau bunganya dulu gitu, bayar bunganya dulu. Nah, baru nanti setahun atau misalkan setelah itu, baru bayar pokoknya, tuh. Nah, ini yang makanya kenapa teman-teman ketika lobby gitu ya, melobi pelunasan, pokoknya masih ada, kemudian ternyata bunga flat-nya sudah habis, emang misalkan sudah habis,
tapi ternyata ada bunga mengambang. Nah, bunga mengambang ini yang kadang tidak diketahui sama teman-teman gitu, sama masyarakat. Karena biasa di akad bank konven gitu ya, perbedaan bank konven sama bank syariah di sini. Di akad. Bank konven itu ketika akad atau pembiayaan itu tidak dibacakan. Tidak dibacakan kontraknya apa aja gitu ya. Apakah ada voting rate-nya apa enggak gitu. Kemudian ini untuk apa, itu tidak dibacakan. Teman-teman hanya disuruh atau diminta untuk tanda tangan saja. Teman ke atau misalkan koperasi syariah. Nah, kalau di koperasi syariah, teman-teman bakal dibacakan dulu akadnya seperti apa gitu. Ini biar tahu nih, biar paham gitu. Jadi kalau kredit sendiri itu tidak bisa gitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman pakai kredit syariah gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kredit syariah gitu? Walaupun secara sistem hampir sama, tapi dalam akadnya dalam perbedaannya ada di akad gitu ya. Akadnya beda nih. Misalkan biasanya kalau kredit motor misalkan ya, itu akadnya biasanya murabahah. Nah, ini boleh nih ngambil margin nih. Jadi atau mengambil untung. Karena begini, contoh, teman-teman kan punya duit nih. Punya duit, ya udah kita beli motor nih. Beli motor, kemudian ada temannya lagi itu, temannya teman tuh pengen beli motor. Ya udah nih, saya belikan motornya ini dengan harga sekian gitu ya. Nah, atau kalau misalkan dalam di koperasi syariah atau bank syariah, saya minta keuntungan sekian persen gitu tiap bulannya gitu. Gitu ya. Jadi, nah itu sudah jelas tuh. Dan koperasi syariah harus seperti ini. Jadi antara pembayaran margin atau nah itu dengan pembayaran pokok itu beriringan. Jadi dari awal itu sudah pokok juga berkurang, terus margin juga berkurang. Berbeda ketika teman-teman ke bank ya. Kalau di bank itu marginnya berkurang atau bunganya sudah berkurang, tapi pokoknya nggak berkurang. Gitu. Nah itu kalau misalkan untuk kredit, kalau kredit yang konven, jelas nggak boleh gitu. Nah ini harus dipahami nih teman-teman nih. Jangan sampai nanti terjebak. Oh, terus misalkan teman-teman mau kredit syariah, ternyata kok sama aja gitu. Kredit syariah sama kredit konven. Nah, tadi terletaknya ada di akad. Gitu. Kemudian di kredit syariah itu tidak boleh ada denda. Jadi nggak boleh ada denda nih. Kalau misalkan ada yang mengenakan denda dalam kontraknya, nah ini harus dipertanyakan nih, gitu. Katakan aja, ini kan mas secara aturan tidak boleh itu ada denda, gitu. Nah, karena ya seperti itu gitu, harusnya tidak boleh. Misalkan telat nih, kayak sekarang misalkan kita pandemi gitu ya. Nah, pandemi itu kan telat kita nih bayar karena pendapatannya berkurang, sehingga untuk mencicil kredit kredit motor misalkan ya, itu tidak bisa gitu, kayak gitu ya. Nah itu kalau misalnya telat itu kan, kalau konven itu kena denda, dan nanti denda ditambahkan. Nah kalau syariah itu tidak boleh ada denda. Kalau ada denda gitu, kasih tahu aja gitu ke misalkan kalau di bank syariah atau di koperasi syariah itu ada nama DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, DPS ini bertanggung jawab penuh agar bank tersebut atau koperasi syariah tersebut tetap menjalankan aktivitas sesuai dengan syariah gitu. Itu seperti itu. Gitu ya. Nah, misalkan teman-teman pengen dapat motor gitu. Ini saran saya ya, saran saya teman-teman planning aja nih. Teman-teman planning aja misalkan pengen beli motor. Teman-teman punya pendapatan berapa? Contoh misalkan ya, kalau teman-teman sudah bekerja nih. Saya ambil contoh saja, sebulan misalkan dapat gajinya 3 juta. Nah, gaji 3 juta ini kita planning dulu nih. Planning. Kita ada zakat, ada atau infak ya, anggapannya infak gitu ya. Infak tiap bulan itu misalkan kita besarin nih
10%. Jadi dari 3 juta itu 10%-nya untuk infak, berarti kan 300.000 ya. Jadi tiap bulan 300.000 itu untuk infak. Nah, kemudian kalau saya untuk tabungan itu paling tidak 20% sampai 30% dari gaji kita, pendapatan kita itu ditabung. Buat tabung nih, ditabungin. Entah nanti misalkan teman-teman buat beli motor atau buat yang lain, atau misalkan teman-teman buat daftar haji misalnya, gitu ya. Nah, bisa buat daftar haji bisa gitu ya. Atau buat yang lainnya. Dan itu harus disisihkan dulu tuh. Jangan sampai wah, kita 3 juta nih habis duluan ternyata buat nabung tinggal segini gitu. Nabungnya sisanya doang gitu kan. Itu nggak kecapek-capek nanti. Jadi kalau dalam financial planner gitu ya, atau financial plan, perencanaan keuangan, itu ada tahapnya jadi infak, kemudian kalau saya ya, ini perencanaan keuangan saya, itu ada infak dulu, kemudian tabungan, kemudian misalkan teman-teman pengen investasi nih, tabungan untuk investasi sendiri, kemudian baru pengeluaran-pengeluaran dan sebagainya gitu. Nah, total nanti 3 juta itu berapa gitu. Ya, itu habis ya, misalkan. Jadi pengeluaran itu setelah tabungan-tabungan kita tadi disisihkan, jadi disisihkan di awal. Nah, baru tuh dikelola dalam 3 bulan dalam sebulan itu uang segitu nih kira-kira tiap hari berapa gitu maksimal dikeluarkan biar nanti ketika di akhir bulan tidak defisit begitu ya. Itu dibikin plan sedemikian rupa untuk apa? Contoh, kalau teman-teman pengen naik haji 3 juta gitu ya, pendapatan 3 juta pengen naik haji. Bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Nah, pengen daftar haji kan paling tidak itu kan 25 juta. Untuk daftar haji saja itu biar dapat kursi ya. Porsi nanti tahun berapa berangkat hajinya itu minimal 25 juta. Plus administrasi dan sebagainya, kemudian tabungannya itu misalkan tabungan minimal di bank biasanya itu 100.000, kemudian administrasi sebagainya paling nggak habis 200 sampai 300 ya. Kalau saya kemarin 200 300 itu habis. Nah, itu berarti kan kisarannya 25 juta setengah ya. Contoh aja nih, 3 juta kita ambil 700.000 aja tiap bulan untuk tabungan haji. Buat daftar haji 700.000 nih tiap bulan. Nanti dalam 3 tahun ke depan teman-teman bisa daftar haji tuh. Nabung 700.000 tiap bulan selama 3 tahun. Itu aja nanti dihitung ya. Kisarannya itu kalau nggak salah 25 juta. Pas 25 juta lah kisarannya. Itu 700.000 ya sekitar 25.500.000 atau berapa gitu kalau nggak salah. Itu 700.000 tiap bulan selama 3 tahun. Itu teman-teman bisa naik haji tuh, bisa daftar haji. Nah, terus gimana pelunasannya? Biasanya pelunasannya itu kan kalau di total dengan biaya porsi haji tadi 25 juta plus pelunasan gitu ya. Itu kemarin kalau nggak salah sama administrasi kemudian cek kesehatan sebagainya 40 juta habis ya. 40 juta. Jadi 25 juta plus itu sampai 40 juta. Berarti kan kurangnya 15 juta lagi ya. Kurang 15 juta lagi. Nah, kekurangan 15 juta itu bisa ditabung dengan misalkan waktu yang sama untuk berapa tahun ya? Biasanya sih 10 tahun ya. 10 tahun kemarin terakhir saya itu kalau nggak salah 12 tahun apa 15 tahun ya. Jadi porsi hajinya itu nanti dapatnya 15 tahun berikutnya. Ya. Kenapa saya untuk haji itu diutamakan? Karena saya nggak pengen haji dalam usia tua gitu ya. Bener nggak teman-teman? Repot kalau udah tua baru naik haji gitu. Nah itu udah makan dulu. Jadi 700.000 nih. Udah daftar gitu 700.000. Apalagi teman-teman yang perempuan nih. Teman-teman udah perempuan kalau misalkan udah naik haji, udah daftar haji gitu ya. Kemudian suami teman-teman itu belum daftar haji. Nah itu disuruh segera daftar tuh. Suruh segera daftar
biar nanti bisa bareng, karena perempuan itu bisa menarik suaminya berangkat haji bareng. Beda kalau suami udah daftar duluan gitu ya, kemudian perempuannya belum daftar, nah itu suami itu nggak bisa menarik istrinya untuk berangkat bareng naik haji. Nah itu kalau teman perempuan kalau bisa sih ya, setelah lulus tuh udah segera nabung naik haji gitu buat naik haji. Nah itu 15 tahun itu bisa kecil dalam waktu berapa tahun gitu ya. Udah nyampe 15 juta. Nah, kalau mungkin teman-teman biasanya kalau kalau saya di Cirebon ya. Di Cirebon itu untuk acara syukurannya gitu ya, wali atau safar gitu ya. Bahasanya kemudian untuk cek kesehatan nanti ketika mau berangkat dan sebagainya untuk latihan manasik hajinya gitu ya. Itu berkisar habis kalau berdua ya sama istri gitu ya, bisa 80 juta. Jadi nanti 80 juta itu pelunasan haji tadi ya, udah 80 jutaan. Jadi siapin aja teman-teman nih, ketika sudah daftar haji, siapin lagi tabungan buat pada safar dan sebagainya sampai 80 juta. Capek nggak? Capek, karena waktunya lama kan 10 tahun, 15 tahun itu lama banget itu. Yang penting konsisten. Nah, jadi kalau misalkan tadi teman-teman pengen kredit gitu ya, lebih baik menurut saya, itu teman-teman kredit motor misalnya, lebih baik ke motor second aja belinya. Jangan sampai kita membuat plan yang kurang pas gitu ya. Kita beli motor baru gitu ya. Karena motor baru ini kan nanti otomatis nilainya berkurang ya. Ingat ya, motor itu bukan aset, tapi liabilitas. Jadi yang nanti bakalan menghabiskan dana karena dia butuh pajak, dia butuh servis mesin dan sebagainya gitu kan. Dan parkir, bensin dan sebagainya. Itu teman-teman perlu dihitungkan, diperhitungkan juga. Nah, itu yang lebih baik menurut saya ketika teman-teman mau beli motor, ya sudah belum mampu untuk beli motor baru, yang second dulu aja gitu. Second dulu aja. Yang penting bisa buat jalan-jalan kan. Intinya itu lebih bisa buat jalan-jalan dulu. Bisa kemana gitu. Nah itu untuk kredit ya. Kredit itu ada konven, ada yang syariah. Nah kalau yang konven tadi seperti umumnya gitu ya, yang syariah itu nanti bacakan akadnya, kemudian kalau dibacakan akad poin-poinnya seperti apa itu. Jangan sampai nanti kredit syariah ternyata sama aja dengan konven gitu ya, nggak ada perbedaannya. Nah itu karena teman-teman belum baca atau nggak mendengarkan akad yang dibacakan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, Mas. Kan Hmm, sekarang kita lagi dihadapkan sama pandemi nih, Mas. Nah, ya, dari pandemi kan banyak sektor yang terpengaruh nih, terutama di ekonomi kan, bakal ada kesenjangan ya. ekonomi. Nah, cara mengatasi permasalahan ini menurut ekonomi Islam itu gimana sih, Mas? Sebenarnya saya tuh ini ya untuk Indonesia ya, untuk kebijakan pemerintah pusat itu sendiri, saya rasa banyak kurang tepatnya gitu dan terkesan lambat. Nah ini yang membuat ekonomi kita pelan-pelan menuju resesi ya. Itu resesi sudah. Jadi ya saya rasa agak gimana gitu ya untuk karena pemerintah juga punya pengaruh. Nah, kalau saran saya ini terkait masalah ekonominya lebih ke teman-teman bagaimana mencoba untuk eh, menggunakan IT, internet lah gampangnya. Kalau saya kan saya orang yang bisnis online itu atau penjual online gitu ya. Usaha saya ini bisnis online. Saya punya 2 karyawan gitu ya. Alhamdulillah selama pandemi ini walaupun secara omset kita turun ya, secara omset turun, tapi masih bisa untuk membiayai karyawan, untuk kita sendiri masih ada, kemudian buat nabung juga masih bisa gitu ya. Nah ini mungkin ke situ ke arahnya, nanti lebih ke internet mungkin ya, ke IT, bidang IT. Pandemi ini bisa menjadi sebuah tantangan dan bisa menjadi sebuah peluang ya.
Jadi bagaimana teman-teman memandangnya seperti apa? Contoh aja kayak gini. Teman-teman bisa lihat Gojek kan? Gojek ya. Nah, itu kan berinovasi nih. Berinovasi bagaimana kuatnya mereka untuk lebih kepada GoFood-nya gitu ya dan sebagainya. Sama halnya kayak gini. Teman-teman tahu Telkom kan ya? Tahu Telkom ya? Tahu, Mas. Telkom itu kan dari pesawat telepon biasa gitu ya. Kemudian dikembangkan terus-menerus gitu ya. Nah, sampai akhirnya bisa ke operator seluler. Itu kan perubahan nih, perubahan dan keadaan. Contoh lagi kantor pos. Kantor pos itu dulu buat ngirim wesel kemana gitu, kemudian kirim surat gitu ya. Nah, berhubung karena wesel sudah tidak ada karena ada ATM itu ya, transfer antar rekening, kemudian kirim surat juga sudah bisa diwakilkan dengan medsos, kemudian email. Ini kan otomatis kantor pos berkurang nih. Dia berevolusi lagi, berubah lagi dengan maraknya bisnis online, merubah nih dengan jasa paket. Jadi kantor pos itu sekarang lebih kepada jasa paketnya dibandingkan sebelum ada medsos, kemudian sebelum ada ATM yang bisa menggunakan transfer antar rekening, gitu ya. Itu terus berubah karena bisa melihat peluang. Nah, teman-teman gitu ya, saya rasa generasi milenial ini penuh perubahan gitu ya. Orang-orang yang tantangannya selalu berubah dan sebagainya, kemudian berinovasi gitu ya. Ini teman-teman harusnya bisa lebih menangkap untuk masalah ini. Karena teknologi itu teman-teman sudah dari kecil mungkin ya terbiasa megang HP. Nah, berbeda dengan zaman saya. Zaman saya itu ketika saya itu baru SMA kelas 3 baru pegang HP saya. Baru punya HP itu kelas 3 SMA. Itu pun setelah UN ya, ujian nasional tuh. Setelah ujian nasional saya baru pegang HP, punya HP. Nah, berbeda dengan teman-teman yang dari kecil sudah mengenal smartphone gitu ya. Itu ya. Ya. Nah, ini tantangan dan peluang ya pandemi itu. Nah, ini bagaimana teman-teman menyikapinya? Nanti teman-teman bisa dianalisis dulu. Kita menganalisis kira-kira peluang mana nih? Peluang bisnis mana yang kira-kira dengan kondisi seperti ini bakal berubah. Nah, adanya new normal, kebiasaan baru, ini otomatis membuat dengan pandemi ini ya, itu membuat kebiasaan baru kita itu berubah. Jadi ada kebiasaan baru nih. Contoh, teman-teman yang nggak biasa, ya ini sih kalau teman-teman udah biasa pakai online ya. Nah, teman-teman biasa pakai GoFood ya, dari kosan ya. Bener nggak? Nah, atau sejenisnya lah. Atau misalnya teman-teman untuk ke kampus saja menggunakan ini. Ya, nah ya teman-teman itu sudah biasa untuk seperti itu. Nah, jadi ini kebiasaan yang seperti mungkin baru ya buat masyarakat Indonesia secara umum itu bisa dilakukan dengan mudah gitu, sama teman-teman karena teman-teman sudah biasa pegang smartphone. Ya. Oke, jadi itu ada peluang sekaligus rintangan. Jadi pandemi ini seperti mata uang atau uang koin ya, yang punya dua sisi. Tuh. Nah, tinggal bagaimana teman-teman menggunakan atau melihat peluang itu, seperti apa kebetulan memanfaatkannya, karena caranya pasti berbeda, gitu ya, dengan yang sebelumnya. Wah, berarti kemajuan teknologi seperti jualan online, Gojek, GoFood, dan semacamnya itu di era pandemi ini sangat dibutuhkan ya. Wah, menarik sekali ya kita ini. Nah, mungkin terima kasih Mas sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, semoga materi yang telah Mas berikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi saat pandemi ini nih. Bisa buat mengatasi perekonomian dengan cara-cara yang
telah Mas sampaikan tadi. Teruntuk brother and sister yang setia untuk mendengarkan podcast kita kali ini, terus-menerus upgrade diri kalian, baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat, agar kita senantiasa mendekati pada sukses dunia dan akhirat. Terima kasih.